Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Jumat ini kembali kita terhimpun atas izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' An-Nur ini. Kembali kita sama-sama membaca surat Al-Yasin dan Rajabul Awtas seraya munajat doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tausiah nasihat untuk saya dan tentu juga untuk kita semua, seraya mohon senantiasa hidayah, inayah, bimbingan, nur, cahaya Allah, cahaya Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa tetap dalam nuansa iman, Islam, ihsan, selalu dalam karunia rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini ketahuilah yang namanya qalbun, pakai qaf, qalbun, hati. Hati, kembali saya ingin mengulang, ada tiga. Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Yang pertama qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun salim, hati yang selamat, sehat. Sama seperti halnya jasmani kita yang disebut mati. Kalau kisah ruh dan jasad, yang dimaksud sama di sini, kalau orang yang sudah mati, maka udah nggak ada rasa lagi. Mati, dicubit terasa nggak? Orang udah mati, dikasih minum, minumnya nikmat, makan lezat, terasa. Diamprokin duit 1 miliar, udah mati, bisa megang? Kagak. Kalau yang kedua perumpamaannya, badan kita, jasmani kita yang sakit. Kalau yang namanya sakit masih bisa disembuhin nggak? Bisa. Cuma sakitnya tergantung. Ada yang ringan, sedang, ada udah stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Anggap dia sakit gigi aja, makan enak nggak? Sakit, mata sakit, lemas badan, rasanya udah nggak nyaman, beraktivitas, nggak nyaman untuk melakukan kegiatan. Apalagi kalau sudah sakitnya luar biasa parah, sudah diinfus, napas dibantu dengan oksigen, namun tetap punya harapan untuk sembuh. Dan kalau jasmani kita sehat, enak gak?
sehat. Oh, minum enak, makan enak, sehat. Nasi hangat pakai tempe aja, pakai kecap juga enak. Apalagi udah pakai rendang, makanannya enak, nikmat. Wah, jalan-jalan ngajak puter kemana-mana keliling sehat, enak nggak? Udah enak aja belum sehat kan? Tidur mau lonjor enak, nyender enak, sehat. Begitupun hati. Yang pertama, qalbun mayyit, hati yang mati. Digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah sama-sama kita hafal. Kalau yang namanya hati sudah mati, digambarkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Khatamallah, Allah udah kunci, terkunci. Khatamallahu ala apa? Qulubihim, hatinya kunci, dikunci. Bukan hanya hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya. Wa ala absarihim, dan penglihatannya. Ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sama, mau dikasih peringatan, nggak peringatan, diceramahin, nggak diceramahin, udah diingetin azab Allah pedih, udah diingetin kalau begini-begini, tetap aja susah. Karena udah kekunci, kalau udah kekunci gimana? Tadi kalau udah mati disuapin juga susah, kelepean lagi. Walau bagi mereka azab yang sedih. Begitulah apa cirinya hati yang sudah mati. Pertama, gak mempan dinasehati. Yang kedua, sudah melakukan kesalahan, bangga dengan kesalahannya, bahkan senang ketika menyebar fitnah, ketika menyebar berita-berita hoax, girah karena viral, dan banyak korbannya, dan banyak yang termakan dengan hal ihwal. Udah gak peduli, ditumpuk harta sedemikian rupa, sementara banyak yang buat makan esok saja, udah gak peka lagi. Yang penting aku kaya, yang penting aku hebat, yang penting nuraninya udah betul-betul kosleting, udah kebakar mati Bang. Ya Allah, mentara asik, tapi melihat banyak yang udah gak peka lagi. Udah akunya yang penting. Dan yang demikian, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Fi qulubihim, di dalam hati mereka marad. Marad itu sakit, pakai iman. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Bahkan penyakitnya itu jadi tambah, nggak mau diobatin. Koreng dikit nggak diobatin, lama-lama lebar kan. Batuk dikit nggak diobatin. Apapun kalau nggak diusahakan diobatin, bikin parah nggak?
fazadahumullahu marada. Tambah lagi tuh penyakitnya. Nah, artinya yang disebut hatinya berpenyakit, maaf, ibadah rajin, baca Quran rajin, sholawatan rajin, cuma dendam aja sama orang. Itu ya, kan penyakit hati ya, dendam, iri, hasad, hasud, dengki. Ibadahnya rajin, akan tetapi nggak mau disaingin, penyakit ya, ya. Maaf, ini harus saya kemukakan. Tadi saya dari Kayu Manis mau ke Pasar Jangkrik naik APB. Itu sesungguhnya jarak dekat sedang tarifnya 5.000. Ceritanya saya pas naik ada yang kenal saya, Pak Ustaz, apa ya? Ini Pak Ustaz, ini dek ini kemarin bapaknya meninggal, ibunya udah yatim piatu, sedih ya. Kalau mana ya ibu-ibu kayak majelis taklim gitu, habis ngaji, berhentinya duluanan ibu-ibu, bayar. Apa kata sopir APB angkot itu? Begini ya Ustaz, begini, yang wajib aja begini. Maksudnya apa Pak? Tarif 5.000, bayar 7.000 berdua. Katanya dia bayar 7.000 berdua. Ceritalah di perjalanan tuh sama saya, kebetulan saya naik di depan. Ya Allah Pak Ustaz, ya ampun deh Pak Ustaz, saya nyopir udah lama, udah tahunan deh. Heran. Ibu-ibu majlis taklim naik, enak aja ya turun, saya dikasih 30.000 10 orang, berarti satu orang 3.000. Kan wajib 5.000. Tapi Pak Ustaz, saya mohon maaf, ada wanita malam naik 5.000, saya dikasih 20.000. Bang, kebetulan tadi panggilan lagi banyak. Ya Allah. Akhirnya yang membuat saya pedih apa? Saya heran Pak Ustaz. Ibu-ibu pengajian, bapak-bapaknya juga demikian. Kalau naik angkot, keren seragamnya, keren sorbanan, keren sarungan. Tapi kok giliran bayar aja pada kurang. Tapi giliran yang saya lihat pada umumnya, nampaknya tidak perlu dandan dengan cara yang agamis, malah akhirnya minta saya turun. Yang tadi yang dua mau bayar, yang yatim sama yang bibinya. Saya tutup, saya kasih gedean tuh, karena saya pakai kopiah, pakai bandan dan muslim. Dalam hati saya nggak semua begitu. Yang lo kasih bonus gitu. Karena pada umumnya hampir rata-rata Pak Ustaz, saya bingung habis ikut pengajian kok begitu. Tapi kebalikannya yang pada jarang ngaji mana baik tuh, parah nggak? Yang cakep udah ngaji dipraktekin, yang cakep yang nggak ngaji udah praktek, apalagi ngaji, kan begitu. Nah jangan sampai, itu namanya juga penyakit tuh. Ya artinya penyakit apa? Gitu aja. Karena dia nggak redo, kecuali saya cuma ada 3.000, udah Bu nggak apa-apa, itu namanya redo atau ada sesuatu. Nah, yang sakit bisa disembuhkan. Karenanya sering saya sampaikan, inna hadhil qulubu latasda. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, artinya bisa sakit. Yang tadinya kinclong cakep, yang tadinya udah alim, yang tadinya udah benar, dia bisa. Kita aja lagi sehat bisa sakit nggak? Bisa. Wa in jala'aha qiraatul Qur'an wa zikrul maut wa huduru majalis zikr, yang bisa menghilaukan hati
Artinya dia bisa sakit itu jadi tersembuhkan, pulih kembali, sehat kembali, sehingga makan ibarat jasad, jasmani enak lagi, sehingga dengar pengajian enak lagi, dengar Quran enak lagi, beramal enak lagi, duduk zikir bisa berlama-lama lagi, bisa nikmat lagi, karena hatinya yang sakit diingatkan dengan yang pertama, qiraatul Quran, baca Quran. Terlebih kalau bisa dipahami, ini kan kayak ngumpul film baca Quran. Yang kedua, zikrul maut, ingat mah, biasanya kalau ingat matinya, ya jadi begini aja deh, apa nggak dibawa ya Allah, yang udah begitu napasnya habis, yang udah rumahnya nggak dibawa, yang udah mobil hebatnya nggak dibawa, yang udah depositonya nggak dibawa, yang udah yang dibawa cuma amal, ya cuma begitu doang itu, ya bajunya cuma kapan berkeluar, ya kendaraanya belum batang, ya tidur, ya yang katanya setidur semati, jam 2 jam ditinggal dirian. Kalau ingat mati itu bisa menghilaukan lagi, bisa bangkit lagi dia. Yang ketiga, wahuduru majalis zikr, hadir di majlis-majlis ilmu atau majlis zikir, jadi kerja lagi. Andai yang di sini hadir nggak bisa baca Quran, asal duduk aja, energinya dapat, rame-rame karena dia dengar lagi baca Quran. Itu wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tur. Bacaan Quran tadi padahal enggak nyender aja tiduran dapat rahmat. Nah, pertanyaannya, alhamdulillah nih kalau yang gampang hadir, alhamdulillah masih sehat. Ini kelihatannya masih sehat. Kalau yang enggak berat. Nah, makanya yang ketiga ada lagi qalbun salim, ya, artinya kalian selamat, enak dengar gaji, enak bawahnya, enak dibawa ibadah. Kalau badan sehat bagaimana dibawa apanya enak kan? Tuh. Dan kesehatan perlu dijaga nggak? Kesehatan perlu dirawat nggak? Mentang-mentang udah sehat, pantangannya apa? Dijaga nggak? Makanya kalau doa tuh Allahumma inna nas'aluka salamatan, ya Allah beri keselamatan, wa afiatan fil jasa. Kita minta afiat. Kalau sehat ngapain aja kan enak, hati juga enak. Mau buka YouTube yang agama-agama demen. Kalau yang namanya sehat, dirawat kesehatan kita. Di antaranya dengan memperbanyak zikrullah. Mudah-mudahan ya kita jangan sampai mati. Kalau mati udah susah, nggak mempan dinasehati. Maaf, samping masjid itu ada berat melangkah. Karena yang buta bukan masalah itu, mata hati. Bergerak susah, gimana sih? Udah mati bisa nggak nyemot makanan? Mau disajin apa bisa ngambil nggak? Sakit juga ya, udah nggak nafsu aja deh, hati-hati. Terus sakitnya udah kronis. Kalau masih mau nggak mengair, makanya mudah-mudahan ya ilaman atallaha biqalbin salim, itu hati yang salim. Makanya kalau baca surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Kalau di sholat itu yang dibacakan, Allahumma antas salam, ya Allah engkau memberi keselamatan, wa minkas salam, darimu ya Allah keselamatan, baika ya'udus salam, tasbih wa salam. Kita mintanya apa? Wahayna, hidupkan kami Rabbana, wahai Tuhan kami, wahayna Rabbana bisalam, hidupkan kami. Kami pengen hidup ini nggak mati, tapi sehat selamat. Bukan fisik aja, dalamnya selamat. Artinya dalamnya kalau sehat enak buat ibadah.
baru kalau dipahain Rabbana salam minta di situ pantas wa adkhilna jannata daras, baru minta surga darussalam. Kan begandeng. Tabarok Rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Hati yang selamat, nikmat, tidak pengaruh oleh harta, tidak pengaruh oleh pangkat, tidak pengaruh oleh keadaan, tidak pengaruh oleh apapun jua. Yang terpenting adalah hatinya lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mau banyak duit, mau lagi kere, hati yang selamat, udah nikmat aja di bawah ibadah. Hati yang sehat, dia ridho. Hati yang sehat, insya Allah dia tetap mantap tawakalnya. Hati yang sehat, dia syukuri apapun kondisinya. Hati yang sehat, dia akan terhias sabar. Hati yang sehat, insya Allah dia istiqomah. Hati yang sehat nantiasa dia tetap ketenangannya bukan dia di luar, ketenangannya dari dalam, tidak pengaruh dan lain sebagainya, karena hatinya selalu terpaut pada Allah. Sebagai penutup, hati yang sehat sering saya sampaikan dan kita hafal semua, yakni hendaknya harus dihayati surah Ar-Rahman ayat yang ke-28. Yuk sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub tatma'innul qulub. Ya, Ar-Ra'd ayat 28. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tentram, dzikrillah, dikarenakan terpaut ingat Allah. Nanti kita bahas ada zikir lisan, ada zikir hati, ada sir. Allah dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir hati jadi tentram. Nanti ada barometernya, ukurannya. Apakah kita ini, hati kita mati, sakit atau sehat? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim orang yang benar-benarnya beriman yang sehat hati. Namal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, saat disebut baik sendiri dia ingat Allah, ada getaran nikmat ya Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dibacain ayat-ayat Allah, bisa melalui tilawah Quran, bisa dengar ceramah dari YouTube, dari mana, dengar nasihat, tertambah imannya. Tuh sehat. Wa ala rabbih yatawakkalun, dan kepada Allah Rabbnya, Tuhannya mantap berserah dirinya. Tuh. Nah, nanti ada ukuran-ukuran lagi ya. Insyaallah kita semua teruslah selagi hayat dikandung badan senantiasa. Makanya sholat wajib. Takutnya habis subuh rusak lagi ada zuhur. Takutnya dari zuhur ke
asar sakit lagi ada, asar ada maghrib terus, bahkan di luar sholat hatinya terkuat pada Allah. Mudah-mudahan rahmat berkahi hidup kita semua, tergolong qalbun saling. Ya sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami senantiasa dari sisimu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, jadikan urusan kami bimbing selalu dalam petunjukmu. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sama-sama untuk para majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.